Iya. Ya. Kiye buta maning lah, ana-ana maning. Buta-buta cungure kaya neon. Supu jenengan budi umamu jenengane supu gara-gara kamu. Bikin sakit hati. Yo 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 janji kok nembang kaya kemana pelatuk temenan-temen yang sengit-sengit ora ilok kok. Nih ngomong maning sigar sisan raimu. Janganmu sopo gara-gara kamu bikin sakit hati. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana? Saya sudah punya kumis, keren tidak? Tapi jangan terfokus sama kumis saya. Ini dandanan seperti ini biar pas saja dengan materi kita kali ini, yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur SBN Seni Budaya Nusantara, yaitu khususnya kesenian tradisional Banyumasan. Ya baiklah, kali ini kita bertemu di konten yaitu Seragi Sinau bareng Babeh Widi. Oke, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita membahas tentang materi kali ini, alangkah baiknya kalian subrek saya, like konten ini, subrek konten ini, kemudian komen, kemudian share kalau memang konten ini bermanfaat. Tapi jelas konten ini saya buat untuk manfaat semua orang, seperti itu. Apalagi sekarang kita ke materi 3.4, yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur SBN Seni Budaya Nusantara. Kalau materi kali ini adalah khususnya kesenian tradisional Banyumasan. Ya, orang apa? Orang kepenak. Oke, baiklah. Mengenai kesenian tradisional Banyumasan, ya, seni dan budaya khas Banyumas itu tumbuh dan berkembang seusia dengan peradaban Jawa kuno atau Jawa kuna. Budaya Banyumasan juga diperkaya dengan masuknya gaya budaya Mataram, Jogja, Solo, dan juga Sunda, yaitu Pasundan atau Priangan. Dan kini mulai disisipi pernik-pernik kontemporer. Ya, jadi budaya Banyumas itu perpaduan antara budaya Jogja dan Solo. Memang dari blangkonnya, dari budaya gaya bajunya orang Banyumasan itu jelas ada perpaduan masuknya budaya Mataram dan juga Sunda, Pasundan atau Priangan. Contohnya di sini di Banyumas itu terkenal atau akrab dengan musik kendang jaipong. Padahal kendang jaipong itu tentunya pertama kali ada di daerah Pasundan atau Priangan, tapi sudah masuk ke sini. Makanya ini perpaduan. Budaya Banyumas adalah perpaduan antara budaya Mataram, Wetanan ya, Jogja, Solo, dan budaya Pasundan. Kemudian ciri khas yang begitu kental atau karakter khas dari budaya Banyumasan adalah ini, cablaka atau blaka suta. Cablaka atau blaka suta ya, mohon maaf belibet ya. Cablaka atau blaka suta adalah, kalau diartikan di sini adalah lahir batinnya terbuka, atau bahasanya saya itu jujur, apa anane, opo onone, apa adanya. Lahir batinnya terbuka terhadap pertimbangan yang matang dari apa yang diucapkan secara spontan, dengan bahan yang lugas, tanpa tedeng aling-aling atau eufemisme. Tanpa tedeng aling-aling ini, jadi Banyumas, gaya Banyumas ciri khasnya adalah semuanya itu jujur,
secara spontan apa yang diucapkan itu benar, lugas, yaitu nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada tendensi apapun, nggak ada nyong rikuh karena kae, nyong isin karena kae, enggak. Orang Banyumas itu orang yang sangat jujur, orang yang luar biasa jujur apa adanya. Ya contohnya orang Banyumas jujurnya atau cablaka atau belaka suta ngomong A ya A, itu Banyumas. Tulisannya anak apa, ya ngomongnya anak apa. Kalau di Jogja Solo itu kan ono opo. Ya, kalau di Banyumas tetap anak apa. Itu mungkin salah satu contoh dari ciri khas Banyumasan yang cablaka ataupun belaka suta. Lanjut. Kemudian dari budaya Banyumas ini lahir bentuk-bentuk kesenian tradisional yang juga berkarakter Banyumasan, seperti ebek, lengger calung. Calung juga ada, lenggernya sendiri juga ada. Kemudian ada angguk, wayang kulit tapi gagraknya Banyumasan, gending Banyumasan, begalan, itu asli Banyumas ya, begalan. Dan masih banyak lagi, ada yang namanya cowongan, kalau kalian tahu ya. Itu upacara, salah satu upacara memanggil hujan. Ini budayawan cowongan di Banyumas, kalau kalian pengen tahu silahkan klik di Google ataupun datang langsung ke rumahnya. Orangnya masih sehat bugar, namanya Pak Titut Cowongan, luar biasa. Sedangkan di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Jawa Barat lebih memiliki gaya budaya Pasundan, seperti kesenian gendang rampak atau rampak gendang, rengkong, calung, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari budaya Banyumasan. Kemudian di sini di budaya Banyumasan atau budaya Banyumas yang begitu banyak variannya, yang begitu banyak jenisnya, banyak genrenya, Pak Guru atau saya akan membahas salah satunya yaitu ebek. Kenapa ebek? Yang jelas pertama, saya suka menontonnya karena sangat khas budaya ebek dari Banyumas. Kemudian saya pernah ngibek ini. Ini adalah foto saya. Ini saya, terus ini kemudian teman-teman saya. Ini kita sedang bermain ebek. Kita termasuk salah satu ebekers. Atau apakah kalian juga termasuk ebekers atau ebekwati? Iya. Jadi begini, langsung ya. Ebek adalah jenis tarian rakyat yang berkembang di wilayah Banyumasan. Varian lain dari jenis kesenian ini di daerah lain dikenal dengan nama kuda lumping atau jaran kepang. Ada juga yang menamakan jatilan, itu Yogyakarta jatilan. Reok, Jawa Timur. Namun di wilayah Kecamatan Tambak, wilayah Kabupaten Banyumas bagian selatan lebih dikenal dengan nama ebek. Atau keseluruhan dari Banyumas itu menamakannya ebek. Kalau di Wonosobo, di tempat kelahiran saya, itu juga ada. Dengan kemasan yang sedikit berbeda, dengan gaya gending yang wetan atau Jogja Solo, namanya bukan ebek, namanya adalah emblek. Perbedaannya ada sedikit perbedaan jelas ya, contohnya di kuda kepangnya atau di jaranannya. Kalau jaranannya Banyumas itu terkenal gede, besar, kalau di Wonosobo itu kecil, lebih kecil lagi. Kemudian gaya busananya juga. Kalau gaya busananya daerah Wonosobo itu lebih ke arah bercampurnya Jogja Solo. Kalau sini Banyumas memiliki karakter sendiri. Walaupun ada percampuran, perpaduannya antara Jogja Solo. Seperti itu. Ini tentang ebek. Kemudian bercerita tentang ebek ya, Pak Guru pernah mengikuti atau pernah mencicipi bagaimana menari ebek itu ketika Pak Guru sedang kuliah, kemudian ada festival tari, kemudian kami ya pada waktu itu Pak Guru sebagai anggota teater perisai Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu mencoba menghadirkan kesenian yang sangat baru, yaitu ini ebek, kesenian yang sangat baru maksudnya di ranah
universitas kami menarikan kesenian tradisional ebek. Yang lain padahal modern atau kontemporer, tapi kami dengan PD-nya karena kami adalah visi misinya nguri-uri budaya Banyumasan, yaitu dengan menari ebek. Ini contoh gambarnya. Kemudian pernah juga Pak Guru menonton ebek secara langsung di daerah Banyumas tentunya. Kami pernah keliling observasi. Ceritanya itu dulu observasi untuk menonton ebek karena Pak Guru ingin membandingkan ebek Banyumasan dengan kuda kepang asli Wonosobo atau daerah kelahiran Pak Guru sendiri, itu perbedaannya seperti apa. Ternyata perbedaannya itu dari gendingnya, dari busananya, dari cara wuru atau indangannya atau kesurupannya pun berbeda. Yang kerennya di daerah Banyumas ini, ketika ebek-ebekan, penonton itu bisa seketika ikut indangan, ikut wuru, dan bisa banyak sekali itu. Nah, kalau di daerah Wonosobo itu tidak seperti itu. Ada penonton yang ikut wuru, tapi sebagian kecil. Biasanya lebih ke grup atau komunitas ebeknya sendiri. Itu perbedaannya. Itu tentang ebek ya. Kalau kalian memang punya pengalaman tentang kesenian tradisional Banyumasan tentang ebek, silahkan kalian ceritakan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah wayang gagrag Banyumasan. Teorinya di sini, pertunjukan wayang kulit di wilayah Banyumas lebih cenderung mengikuti pedalangan gagrag atau gaya pedalangan khas Banyumasan. Seni pedalangan gagrag Banyumasan sebenarnya mirip gaya Jogja Solo, bercampur kedu baik dalam hal cerita, suluk maupun sabetannya. Bahasa yang dipergunakan pun tetap mengikuti bahasa pedalangan layaknya pedalangan pada umumnya. Hanya bahasa para punakawan diucapkan dengan bahasa Banyumasan. Nama-nama tokoh wayang umumnya sama, hanya beberapa nama tokoh yang berbeda seperti Bagong. Jadi kalau gaya Solo Jogja itu namanya, kalau tokoh punakawan itu namanya Bagong. Kalau di daerah Banyumas menciptakan sendiri, inilah kerennya Banyumas. Yaitu namanya adalah menjadi bawor atau carub. Menurut model Jogja Solo, jadi Bagong itu merupakan putra bungsu Kiai Semar atau Kiai Bodronoyo atau Kiai Badranaya Semar Bodronoyo atau Ismoyo. Itu kalau Jogja Solo itu merupakan anak bungsu. Namun di Banyumas itu menjadi anak tertua. Justru kalau di Banyumas bawor itu adalah anak tertua. Gitu. Ini perbedaannya. Kalau yang di atas ini namanya Bagong, gaya Jogja Solo. Kalau yang bawah, nah diciptakannya sendiri, yaitu dengan gaya sendiri namanya bawor atau jaruk. Nah, dan bahasanya biasanya ngapak. Kalau punakawan Banyumas itu bahasanya biasanya ngapak. Kalau bawor, kalau Bagong, aduh saya agak kesulitan mencontohkan suaranya. Tapi kalau bawor Banyumasan itu diserak, agak serak. Jadi contohnya, anak apa ya Ramane? Anak apa Ramane? Ki aku bawor sungkem karo Ramane teka maring ngene anak apa ya. Nah, agak seperti itu kan. Ya maaf ya, saya bukan dalang jadi ya kurang mirip sedikit lah seperti itu. Nah, itu. Kemudian untuk dalang yang terkenal dari Banyumas namanya adalah Ki Sugino Purwocarito. Itu dalang paling keren. Sekarang sudah almarhum, tapi dia meninggalkan jejak karakter wayang gagrag Banyumas yang luar biasa yang akhirnya ditiru sampai sekarang. Jadi Banyumas itu punya ciri khas sendiri tentang gaya wayangannya. Itu seperti itu. Ya. Oke. Untuk materi kesenian Banyumasan, Pak Guru contohkan 2 saja, walaupun sebenarnya masih banyak. Contohnya cowongan, yaitu upacara memanggil hujan, kemudian ada calung, kemudian ada yang lebih modern kontemporer, ada kentongan, ada tek-tek,
ada Lengger Banyumasan, Gending Banyumasan, dan masih banyak lagi yang patut kita gali. Nah, itu nanti menjadi tugas kalian semuanya untuk menggali. Ya, seperti itu saja. Terima kasih dari Pak Guru. Maaf, ini kumis sama belangkon hanya gimmick saja biar relevan dengan temanya. Masa di YouTube enggak kita bikin-bikin seperti ini ya, nanti standar ya. Oke, seperti itu saja materi kali ini. Ya, terima kasih. Kali ini apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Namanya juga manusia masih dalam belajar. Terima kasih sedulur-sedulur semuanya. Silakan mampir di channelnya saya ya, Babeh Widi Channel. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih.